وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Akhina Kiram Bapak Ustadz Kadarisman. Kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah majelis ilmu. Kita duduk di dalamnya, kita menikmati taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah kajian yang biasa diadakan pada tiap-tiap malam Senin. Alhamdulillah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diawali dengan langkah kaki kita dari rumah bismillah biniyatil ibadah. Mudah-mudahan semuanya dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa dan salah kita, dan hari ini mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, ilmu yang punya hikmah, mudah-mudahan mampu memberikan kebaikan dan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita masih dalam satu bentuk perjalanan hidup manusia dalam sebuah dimensi fikir dan zikir. Semua kita insya Allah berada dalam satu dimensi ini, Pak. Karena biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita lewat satu bentuk kesempurnaan. Innal insana lafi khusrin illa. Satu sisi kita mendapatkan sebuah kerugian dalam batasan-batasan waktu yang kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita. Cuman pada satu sisi yang lain
Allah jadikan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada sisi lengkap, sisi baiknya kita, sempurnanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat akal Allah ciptakan kita. Lewat nuansa hati pun Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita. Dengan dua organ tubuh inilah insya Allah kita pernah berada dalam satu dimensi fikir dan zikir. Melanjuti pada satu pembahasan sebelumnya terkait dengan pembahasan tentang masalah fikir dan zikir. Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak kita berupaya untuk merenungi sebuah penciptaan dari sebuah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai dengan 192. Ayat ini berbicara tentang dalil ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat alam ciptaannya, lewat kemahakuasaan Allah tentang pergantian siang dan malamnya, pergantian waktu di dalam kehidupan perjalanan hidup manusia sebagai orang-orang yang beriman. Hari ini kita terus coba belajar tentang ayat Allah yang terkait pada satu dimensi fikir dan fikir yang insya Allah kita berada dalam kondisi seperti ini nantinya. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna, sesungguhnya, ini kalau bahasa Quran, kalau Allah sudah mengemukakan lewat kata inna, ini nggak main-main Pak, sama seperti berucap dengan kata laqad. Inna, sesungguhnya, fi, di dalam, wa ikhtilafil laili, inna fi khalqis samawati wal ardi, khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan buminya, wa ikhtilafil laili wan nahari, dari pergantian siang dan malamnya, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati, di sana terdapat tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka manusia yang mau merenungi lewat akalnya, lewat pikirannya, dan lewat hatinya. Jadi makna pembahasan tentang ayat ini Pak mengajak kita nih untuk mau berpikir dan juga berpikir, untuk mau berzikir dan juga berzikir, berpikir dan berzikir. Kita nggak cukup untuk berpikir aja, tapi zikir kita juga harus terangi hati kita dengan zikir. Zikir kita juga harus hidup dengan hati kita. Karena makna ulil albab di sini adalah lub. Kalau bahasa otak manusia, kepala manusia itu ada rambut, lantas kemudian ada kulit, ada tempurung otak di dalamnya, itu namanya lub. Intisari daripada otak, cara kita berpikir di sana adanya. Ketika kita berbicara dengan hati, badan ini juga ditutupi dengan kulit, daging, tulang, lantas kemudian ada hati di dalamnya. Dan di dalam hati itu namanya lub. Kita istilah kenal dengan kata makna dari sebuah lub, lubuk hati yang paling dalam. Otak kita pun demikian, punya lub. Artinya intisari daripada kepala kita adanya di dalam otak. Di sanalah manusia bisa diberikan keleluasaan untuk berpikir. Apakah cara berpikirnya dengan cara-cara yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara-cara yang buruk
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia telah diberikan pilihan oleh Allah, fujuraha wa taqwa. Jalan yang fujur, jalan yang takwa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya yakin kita adalah bahagian dari orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa punya filter di dalam akal dan pikiran kita. Sesungguhnya di dalamnya khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Ada apa sih dengan penciptaan langit dan bumi? Kita mau nggak sih berpikir tentang ini semua? Makanya kalau orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat akal dan pikirannya, maka terjadilah satu ilmu pengetahuan yang namanya astronomi, astrologi, geografi, macam-macam, geologi. Di sini cara orang berpikir dengan cara nilai-nilai dari sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat akalnya. Orang model kita mikirin apa sih, Pak? Kira-kira dalam rutinitas sehari-hari loh. Jujur, pernah nggak mikirin langitnya Allah? Mikirin buat makan besok apa yang harus saya makan, Pak Irwan? Besok bisa makan apa yang harus saya bisa makan besok? Besok bagaimana bisa bayar utang? Pikir kita seperti itu, rutinitasnya seperti itu. Adanya cuma seperti itu karena faktor kehidupan, adanya kebutuhan, adanya keinginan. Rumah tangga, Pak, akan menjadi hancur, Pak, bila mana ketika kita minta kebutuhan udah Allah kasih, beranjak pada satu faktor keinginan. Ini yang bikin kacau. Udah punya rumah, Allah udah kasih itu kebutuhan, alhamdulillah punya rumah. Pengen lagi punya rumah, pengen lagi punya mobil, pengen lagi punya motor. Ini faktor keinginan, karena kita adalah manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam banyak keinginan. Tinggal bagaimana cara kita memfilter lewat akal dan pikiran kita. Inna di dalamnya, sesungguhnya di dalamnya khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi. Adakah kita mau berpikir bagaimana langitnya Allah ciptakan, adanya matahari, adanya bulan, semuanya dalam genggaman Allah, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari, Pak, dijaga oleh 9 malaikat. Kalau nggak dijaga sama 9 malaikat Allah, ya, itu lantas tembus cahayanya ke bumi, mati itu makhluk yang ada di bumi. Ini bentuk daripada sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpikir tentang Tuhannya. Wah, ini matahari gede nih, Tuhan saya. Bukan, karena dia bisa tenggelam dan bisa terbit. Dari mulai bintang dia pikir ini Tuhan saya, dia terang, kelap-kelip tapi hilang. Oh enggak, ini Tuhan bukan Tuhan saya. Datang bulan, kemudian dia berpikir ini Tuhan saya, bukan. Terang, hilang lagi. Ketika datang matahari, maka dikatakan di sana ini Tuhan nih yang paling gede, yang paling besar, paling ageng. Ternyata bukan. Cara berpikir kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan adanya sebuah kebenaran. Semua Rasul, ingat Pak, catatan kita prinsip. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Semua risalah yang kami ceritakan lewat nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kepada siapa? Kepada kita manusia. Waja'aka fi hadhil haq, terdapat di dalamnya kebenaran. Untuk apa semuanya? Wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin, untuk kita berpikir, karena kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua risalah nabi dan rasul bercerita tentang buminya Allah, bercerita tentang langitnya Allah, menjadi sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bertindak, Pak, atas segala kejoliman yang dibuat oleh manusia. Allah tinggal perintahkan langitnya, murkanya Allah datang. Allah tinggal perintahkan buminya, murkanya Allah Subhanahu wa taala datang. Ini kembali lagi kepada bagaimana cara kita berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi.
Waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian siang dan malam. Kita tiap hari berada dalam dimensi ini, Pak. Perjalanan hidup manusia selalu dihiasi dengan ini. Datang malam, besok datang pagi. Adakah nuansa zikir kita ada di dalamnya? Adakah nuansa fikir kita ada di dalamnya? Tugas kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu adalah bagian bentuk dari sebuah terima kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu berzikir, bagaimana hewan-hewan yang Allah ciptakan itu berzikir. Kalau dia sudah tidak lagi berzikir, maka mati itu tumbuhan. Kalau saja hewan itu tidak lagi berzikir, maka mati itu hewan. Kita masih diberikan kekuasaan oleh Allah untuk melupakan Allah kadang-kadang sebentar. Ngaku ya Pak ya. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan, berhenti aja dia berzikir, mati dia. Pernah memperhatikan bagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhannya? Tuh ada pergerakan karena ada angin. Dia itu berzikir, Pak. Ikan mengap-ngap, itu berzikir. Jangan dibilang kambing mengembek enggak berzikir. Sapi mengembek, sapi menguak, itu juga berzikir. Semuanya makhluk Allah ada dalam zikirnya. Sementara kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena ada perjanjian di awalnya. Ini kita ada perjanjian di awalnya, Pak ya. Jangan salah kaprah. Kenapa kita harus mengingat Allah? Kenapa? Karena pertama Al-A'raf berbicara bagaimana Allah menciptakan manusia itu lewat rahim sang ibu, meniupkan ruhnya. Di sana ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikan olehmu wahai ruh, wahai jabang bayi, aku ini adalah Allah. Ini bentuk ketentuan, bentuk perjanjian Allah dengan yang namanya manusia. Qalu bala, benar. Engkau adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Implementasinya bagaimana? Dengan Allah hadirkan mereka para nabi dan rasul, maka risalah ini dibawa dan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membawakan tema tentang kehidupan dalam bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bentuk kalamullahnya yang pertama turun. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang pertama turunnya adalah pengenalan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah. Kata inna lagi, sesungguhnya. Ini aku adalah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini wahyu yang pertama kali turun, Pak. Paham sampai di sini? Ya, ingat, pertama kali turun dari Nabi Adam sampai Isa pengenalan tentang Tuhan, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Langit bumi, pergantian siang malam ada dalam bentuk kekuasaan dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluknya hanya bisa menikmati dan lantas kemudian bersyukur lewat jalur ibadah. La ayatin, dan ini menjadi sebuah tanda ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Allah yang diturunkan untuk sebuah pemikiran dan perenungan lewat pikiran kita. Liulil albab, bagi mereka orang-orang yang mau merenung, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Nih gandengannya nanti, Pak, yatafakkarun. Paham sampai di sini, Pak? Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi. Dimensi kita ada dalam batasan seperti ini, dalam sisi perjalanan hidup manusia. Nanti banyak cerita tentang perjalanan hidup manusia. Hari ini kita membawakan tema seperti itu supaya kita berpikir, Pak. Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran untuk berpikir bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dengan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Cukup Allah katakan itu, karena Allah yang maha kuasa. Siapa sih ulil albab itu? Nih, penjelasan ayat berlanjutnya, di saat orang-orang yang berakal ini akan kita kupas hari ini. Wahtilafil laili la ayatil liulil albab. Siapa mereka liulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring. Ini bahasa filosofi, Pak. Bahasa yang mengandung makna yang luar biasa. Mereka orang-orang ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Maknanya apa? Lihat bagaimana Allah ciptakan manusia itu. Ya, mulai dari nggak ngerti apa-apa, keluar, ya, dari proses dalam perut, dia kemudian berbaring. Setelah berbaring dia bisa duduk. Kemudian dia diri. Nanti kebalikan tuh, Pak. Setelah dewasa kita berdiri dulu. Ya, sudah mulai akal bekerja. Di saat itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang liulil albab. Dalam satu batasan waktu, allazina yazkurunallaha, kita masuk dalam orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Manusia itu berdiri nggak, Pak? Secara johir ya, kita lihat secara implementasi yang secara orang-orang awam, berdiri nggak? Berdiri. Adakah saat Bapak berdiri Bapak mengingat Allah? Kalau Bapak berdirinya ingat Allah, insya Allah Bapak menjadi bahagian dalam satu kapasitas liulil albab. Bapak mengalami duduk dalam perjalanan hidup kita, udah pasti kita lagi duduk. Dalam batasan apa kita duduk? Bisa mendengarkan, dalam mendengarkan kajian. Kita duduk untuk istirahat. Berdiri pada saat beraktivitas, duduk pada saat kita waktu istirahat. Dan sempurnanya lagi, wa ala junubihim, dalam keadaan kita berbaring, istirahat total, tidur. Secara zohir, secara kapasitas mereka orang-orang yang awam. Bahasa ini intelektual. Siapa liulil albab itu? Allazina yadzukurunallaha qiyaman. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Saat Bapak bertengger punya jabatan, kira-kira Bapak ingat gak sama Allah? Nah, sekarang Bapak jadi orang kaya nih, berarti kan bertengger, diri tuh, ya. Kapasitasnya, kekuasaannya, kekuatannya ditunjukin tuh. Sama ketika kita masih muda, woi gagah, berdiri kita kok. Punya jabatannya berdiri saat itu, manajer, presiden sekalipun, bertengger nggak kita saat itu? Tahta yang berbicara. Adakah orang-orang yang di saat dia berdiri, dia punya jabatan, dia punya tahta, dia punya kedudukan, masihkah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya itu. Waktu masih muda, boro-boro ingat Allah, boro-boro dekat masjid. Apalagi duduk dalam majelis ilmu, bener gak? Kita lebih banyak mainnya. Nanti dimensi bermain pun insya Allah kita akan kupas. Janji saya masih banyak ya, dimensi cinta belum. Saat kita berjaya, saat kita bekerja belum pensiun, Pak. Usia pada saat produktivitas kapan umurnya? 20 tahun katakan. Ketemu angka 30 pada saat kita produktivitas, hebat-hebatnya kita, ganteng-gantengnya kita, lagi kuasanya kita, lagi kuatnya kita. Adakah dalam dimensi saat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu simple. Kalau kita masuk dalam liulil albab, mereka orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya ilmu. Saat kita punya kekuasaan, saat kita bertengger saat itu, insya Allah kita masih ingat Allah. Sangat luar biasa. Allah Karim. Ingat Pak, surga nanti nggak ada lagi orang tua, Pak. Kita ini dibikin muda, umur kira-kira 30 sampai 40. Muda, ganteng, hebat. Itulah surganya Allah. Kita semua bisa bahasa Arab semuanya. Makannya enak, tinggal makan, minum, ya maaf ya, kalau bahasanya cuman hubungan. Itu nikmatnya surga. Usia kita saat muda bertengger, punya tahta, punya kedudukan, punya jabatan, jadi orang kaya, jadi pejabat, masih enggak kita itu bisa mengingat Allah enggak?
Maka yang pertama diungkap, siapa mereka? Orang-orang yang mengingat Allah. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang lagi berdiri. Ya kalau secara johir kita masih diri nggak Pak? Lagi jalan kita berdiri. Nggak usah terlalu ribet ya berpikir kita. Saat kita keluar rumah aja, mau berangkat kerja, saat kita produktivitas, ada nggak nuansa zikir kita saat itu dihadirkan dalam kehidupan kita? Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau berangkat kerja coba. Artinya kita ingat Allah. Dalam perjalanan kita dari rumah ke kantor, dari rumah ke pabrik, ada nggak masih menyebut nama Allah? Berzikir kita. Orang-orang yang beriman yang biasa duduk dalam majelis, insya Allah Pak, dalam majelis ilmu ya, itu berangkat dagang, berangkat kerja disebut nama Allah. Ya, lagi tidur aja diingetin Allah, nanti kita kupas lagi. Ingat sama Allah, menjadi bahagian dari orang-orang yang liulil albab, orang-orang yang berakal kita. Karena bentuk dari sebuah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang mengingat Allah adalah orang-orang yang lagi berdiri, lagi punya jabatan, lagi punya tahta, lagi punya kedudukan, lagi punya kekayaan, lagi punya ilmu, otaknya cemerlang. Lantas kemudian siapa lagi? Wa qu'udan. Orang-orang yang mengingat Allah pada saat dia duduk. Saat kita duduk nih. Insya Allah kalau lagi begini ingat Allah pasti ya. Total ya. Insya Allah ingat Allah. Saat udah pensiun, udah mulai pensiun, masa MPP bahasanya. Maaf ya. Ada nggak kita masih mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ketika jabatan itu sudah mulai tidak lagi kita pegang, tahta lagi udah nggak punya, kekayaan sudah mulai mau habis. Adakah saat dimensi seperti itu kita masih gunakan dimensi zikir kita? Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perjalanan hidup manusia itu dihiasi dengan dua dimensi tadi, fikir, zikir. Ya. Kalau kita masih berjaya, kalau kita masih punya jabatan, insya Allah, kalau kita masih mau mengingat Allah, insya Allah Allah bimbing terus kita. Dia jaga tuh yang namanya jabatan kita. Tengah malam dia bangun, dia tahajud minta sama Allah. Karena Allah yang punya kekuasaan atas segala sesuatu. Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Saat dia berdiri dia ingat Allah, saat dia duduk dia ingat Allah. Wa ala junubihim. Dan pada saat dia berbaring pun dia ingat Allah. Hati-hati Pak. Dimensi zikir kita pada saat wa ala junubihim. Masihkah Bapak mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Udah payah Pak. Kerjaan udah nggak ada, harta udah nggak ada, jabatan nggak punya, kondisi kita dalam keadaan payah. Kalau orang tidur kan udah nggak ingat apa-apa Pak. Ya, saat kita udah pensiun, udah nggak punya aktivitas lagi, pendapatan udah nggak ada. Saat itu ujian yang sebenarnya, masihkah mampukah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih produktivitas kan masih banyak teman, ya. Kalau udah tidur, udah dalam keadaan sakit nih, joprak bahasanya. Kira-kira masih ada nggak teman yang ingat kita? Pada saat disitulah dimensi zikir kita kuatkan, kita terangi, fikir kita terangi, kembali kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan apa? Dengan keburukan, sakit, payah, lemah, bahkan mau mati sekalipun. Untuk apa? Kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa wal khair, dengan kebaikan. Ujian Allah buruk, ujian Allah baik. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Kembali kepada Allah, mengingat Allah lagi. Lebih parahnya waktu saat kita wa'ala junubihim, dalam keadaan syakaratul maut, iman kita diuji lagi Pak. Awas, hati-hati. Makanya kita dituntut untuk tetap istiqomah dalam iman. Ujian iman itu bukan hanya pada saat kita hidup, dalam kejayaan kita, dalam harta kita, dalam ilmu kita.
Di saat akan datang ajal itu, kematian itu akan datang, najah kita ada di dalamnya, sakaratul maut kita ada di dalamnya. Saat napas sudah mulai engos, rezeki kita udah nggak bisa ada lagi yang untuk kita makan, untuk kita minum. Pada saat itu iman kita diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah mampu kita mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan wa ala junubihim. Saat kita berbaring udah lemah, udah nggak berdaya kita. Dimensi zikir kita hidupi, dimensi zikir kita hidupi. Perbanyak istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal kalau udah payah banget, Allah. Hidupin hati. Ya, otak kita udah nggak bisa lagi bekerja. Karena udah Allah kurangi kapasitas kehidupan dunianya. Yang ada tinggal loop. Ya, loop kita yang bermain. Kalau kita menjadi orang-orang yang ulil albab, maka Allah akan terangi hati kita. Dalam keadaan wa'ala junubihim. Diuji iman kita. Maaf Pak, nanti Bapak dalam keadaan sakaratul maut, iblis laknatullah menguji iman seseorang itu. Dia datang dalam bentuk keluarga besar kita. Ini hati-hati. Dia datang seperti orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Dia datang, nah, nggak ada tuh yang namanya Allah sebagai Tuhan, nggak ada tuh Islam, nggak ada tuh yang namanya iman. Cukup kamu nganggukin aja kepala, sudah memperjelas. Saat kita mengangguk kepala, ingkar kita, mati dalam keadaan syu'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Lepas iman kita. Mereka dalam keadaan wa'ala junubihim, dalam keadaan dia berbaring, dalam keadaan dia haga dia, dalam peristiwa sakaratul maut. Iblis datang lagi menguji keimanan kita. Dia bawa bejana isinya air, ditawarkan kita air. Kalau kita minum dari bejana itu dalam keadaan dahaga, maka lepas iman kita, ingkar kita, kufur kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Siapa yang bisa mampu mempertahankan ini semua? Tidak lain adalah iman yang istiqomah. Kita sudah pernah kupas bagaimana kita istiqomah dalam iman. Hikmah di balik istiqomah itu sendiri banyak, Pak. Ya, kita pernah berbicara soal ilmu ini. Ini insyaallah diulang terus nggak apa-apa. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lantas kemudian dia istiqomah dalam imannya. Pertama hikmah yang Allah berikan untuk kita, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikatnya untuk mengingatkan kepada kita dalam bentuk nasihat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu resah, jangan kamu galau, jangan kamu risau menghadapi ujian dunia ini, kehidupan ini. Enggak gampang, Pak. Hanya skala prioritasnya adalah bagi orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah iman? Terus ibadah, terus jaga iman kita. Loop kita harus hidupkan, terangi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas hikmah yang kedua apa bagi mereka orang-orang istiqomah? Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia, orang-orang yang beriman dalam keadaan sakaratul maut dinampakkan surga tuh, Pak. Makanya gampang keluarnya ruh dalam tubuhnya, dalam jasadnya. Kenapa? Karena udah dideketin surganya di matanya, Pak, di mukanya. Ini untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir dijenggut dari belakang nih, Pak. Nauzubillah min dzalik, kalau keluar ruhnya. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih surga udah disiapin sama Allah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam iman. Nih endingnya di sini. Ya, habis wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami, kata Allah, akan menjadi pelindung, akan menjadi penjaga bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya. Dalam apa? Dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita bersyukur, Pak, kita masih mau ke masjid, kita masih mau duduk dalam sebuah majelis ilmu. Dijaga insya Allah, Pak. Bagaimana penjaganya Allah? Dalam kehidupan kita dijaga sama Allah. Karena loop kita masih main, hati kita masih main, otak kita masih bekerja. Gak gampang ternyata. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa
yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diulang lagi tuh Pak. Makna sama wal ard. Tapi dimensinya beda lagi. Beranjak kita pada satu dimensi fikir. Siapa mereka? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang yang ulil albab itu siapa? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan siapa lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia adalah orang-orang yang mau berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi. Diulang lagi, Pak. Maknanya apa, Pak? Ketika kita belajar ilmu agama, harus terus diulang supaya kita ingat. Ibarat maaf nih, ibarat benang yang basah, kita tegakin lagi. Kalau ibarat garis panjang, ini strategi nih Pak. Ini iman kita seperti ini. Putus lagi. Bagaimana caranya? Ya caranya tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia terus berpikir bagaimana penciptaan langit dan buminya itu. Intinya apa? Zatnya Allah yang dipikirkan bukan, tapi penciptaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus nyambung lagi, nyambung terus. Inilah iman yang istiqomah. Insya Allah kita berada dalam dimensi ini. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan diri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan kita tetap mengingat Allah dalam tafakkarun. Jadi kita masuk dalam dimensi fikir. Artinya apa? Loop hati kita main, loop otak kita juga main. Dalam iman kita hidup dalam zikir. Dalam fikir kita tetap dalam Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diulang lagi, sama wal ard. Ya, biar kita paham nih Pak. Lantas kemudian apa Pak? Endingnya terakhir. Setelah kita pelajari lewat akal dan pikiran kita, lewat hati dan zikir kita, kita berkata dalam satu ayat selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Dari ujung rambut ke ujung kaki semua punya manfaat dan nilai. Dalam penciptaan langit dan bumi semuanya ada manfaat dan nilai. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman berdoa tuh. Setelah kita mengakui lewat fikir dan zikir kita tentang kekuasaan Allah, kita jadikan kalimat doa ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Setelah kita doa, ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Apa sih yang sia-sia? Jangan Bapak bilang nyamuk itu tidak ada manfaatnya. Allah ciptakan nyamuk yang umurnya cuma 24 jam katakan. Sama sebenarnya kita cuma umur kita berapa? 1,5 hari Pak, 1,5 hari. Kalau mau dibahas, kalau mau dikupas. Ya, paham sampai di sini. Berucap kita orang-orang yang beriman setelah kita mengakui adanya penciptaan langit dan bumi, adanya pergantian siang dan malam, menjadi orang yang ulil albab, menjadi orang yang mengingat Allah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan diri duduk dan berbaring, menjadi orang yang berpikir kita juga. Di sana kita berdoa, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada yang sia-sia. Yang Engkau ciptakan ya Allah, dari ujung rambut ke ujung kaki semua punya manfaat. Adanya sampo karena adanya rambut. Ada iklan clear, sampo apa lagi? Sampo, sunsilk, semuanya ada nilai dan manfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang Allah ciptakan enggak ada yang sia-sia. Jangan Bapak bilang istri yang Allah ciptakan untuk Bapak enggak ada manfaatnya. Ada. Anak yang Allah ciptakan untuk Bapak ada. Manfaatnya kapan? Nanti di yaumil qiyamah yang akan bicara. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Kita memuji lewat rasa syukur kita. Maha suci Engkau ya Allah. Setelah mengakui kemahasucian Allah, kemahakuasaan Allah, kita ending di closing dengan kalimat subhanaka faqina azabannar. Maka jauhkan diri kami dari api neraka-Mu ya Allah. Cukup sampai di sini Pak ya. Insya Allah ilmu dalam satu dimensi fikir dan zikir kita tuntas hari ini. Besok insya Allah kalau masih ada acara, masih ada waktu, kita bahas masalah cinta sesuai dengan janji. Janji saya insya Allah. Hari ini alhamdulillah
cukup melelahkan. Iya, ini yang malam ini tugas saya dakwah. Tadi baru soleh di Mustika. Alhamdulillah, mudah-mudahan doain Pak, biar saya kuat Pak, biar saya sehat. Lemes Pak, kayaknya ya Allah kalau ajal udah datang bagaimana ya Allah. Kita berpikir sama di sini Pak. Kenapa? Masih banyak tugas dan tanggung jawab kita. Juga Bapak berpikir seperti itu. Masih banyak tugas kita Pak. Untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk dakwah kita. Semua perlu kita pikirkan dalam sebuah perenungan kita. Terangi hati ini dengan zikir Pak. Biasakan Pak. Minimal seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Zikir, lewat zikir apa? Istighfar. Pegang aja tasbih. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Minimal 70 kali. Seperti apa yang dilakukan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita udah muhasabah kemarin ya. Udah banyak dosa yang kita buat. Mudah-mudahan hari ini dengan ilmu yang sedikit, Allah jadikan sebuah perbendaharaan ilmu kita terus tambah. Keimanan kita tetap istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, makin meningkat, terus meningkat, dan dijaga ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing kita, dapat hidayah kita, diampuni dosa kita, hingga pada akhirnya kita terus menjaga iman dalam ibadah. Insyaallah kita menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang ulil albab, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Zikir kita ingat kepada Allah, fikir kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya nanti ketika kita mati kita husnul khatimah, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.